Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini berjumpa lagi dengan saya, Afiana Syafitri. Nah, kali ini nih kita akan membahas tentang materi yang berjudul majas. Teman-teman udah pernah tahu tentang majas atau belum ada yang tahu? Nah, baik, di sini kita akan mengulik sedikit banyaknya tentang majas dari mulai pengertian, jenis-jenisnya, dan contoh dari jenis-jenisnya tersebut. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya nih, bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna dari suatu kata yang biasa digunakan. Nah, bisa kita ambil contohnya nih, adalah tangan kanan. Nah, jika dilihat dari aspeknya, tangan kanan ini adalah sebagian dari anggota tubuh manusia. Namun, makna tangan kanan di sini berubah menjadi orang kepercayaan. Jenis-jenis majas yang ada di dalam bahasa Indonesia ada sangat banyak sekali. Tapi, kali ini kita akan membahas beberapa saja yang sering muncul di dalam pelajaran. Secara umum, kita akan membahas macam-macam majas. Di antaranya majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan ini cukup banyak muncul di pelajaran sekolah. Majas perbandingan ini adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek yang satu dengan yang lainnya. Adapun majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan ini antara lain alegori, personifikasi, metafora, metonimia, asosiasi, hiperbola, simile, antonomasia, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. Yang kedua yaitu ada majas sindiran. Nah, majas sindiran adalah majas yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Nah, untuk majas sindiran yang paling sering muncul di buku sekolah, seperti majas ironi, sarkasme, dan sinisme. Yang ketiga, ada majas penegasan. Nah, majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Nah, kalau untuk majas penegasan, di artikel ini nanti akan diberikan contoh dari pleonasme, repetisi, retorika, alterasi, metonomia, simbolik, dan paralelisme. Nah, yang keempat nih, majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal dengan cara mempertentangkan dengan hal yang lainnya. Nah, majas pertentangan ini dibagi menjadi majas litotes, antitesis, dan paradoks. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh macam majas. Sekarang langsung saja kita masuk ke contoh dari macam-macam majas yang sudah disebutkan di atas tadi. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah majas perbandingan. Nah, pembagian dari majas perbandingan ini yang pertama adalah majas alegori. Nah, majas alegori ini adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya yaitu, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang pula di bawah. Yang kedua, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati. Nah, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contoh yang kita ambil di sini, deburan ombak memecah karang. Yang ketiga, majas metafora. Nah, majas metafora ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda.
Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Yang keempat, majas metonimia. Majas metonimia ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya sebuah merek dagang. Nah, contoh yang kita ambil di sini, jamaah haji di Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Yang keempat, majas asosiasi. Nah, majas asosiasi ini digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan suatu objek, simbol, atau situasi yang berbeda. Contohnya, suara hujan mengingatkan aku pada kesegaran dan ketenangan. Nah, selanjutnya nih, majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Nah, contoh yang kita ambil di sini, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Sangat berlebihan bukan? Nah, selanjutnya majas simile. Majas simile ini adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, yang menggunakan kata-kata seperti atau sebagai. Contohnya, kulit putih seperti salju. Selanjutnya, majas antonomasia. Majas ini biasanya menggunakan nama atau gelar yang mewakili seseorang atau sesuatu yang lebih spesifik untuk menyampaikan ide atau perasaan secara implisit. Nah, contohnya di sini Bapak Proklamator mengacu pada Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya ada majas pars pro toto. Majas ini adalah majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contoh yang kita ambil di sini adalah dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. Selanjutnya ada majas totem pro parte. Majas ini adalah majas yang menggunakan ungkapan keseluruhan objek, padahal hanya sebagian objek saja. Contohnya, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Selanjutnya ada majas eufemisme. Majas ini adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang majas sindiran yang terbagi atas majas ironi. Majas sindiran ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali seperti kaset kusut. Selanjutnya ada majas sarkasme. Nah, majas sarkasme ini bisa dikatakan sebagai majas sindiran yang kasar. Contohnya, putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sendoki bedaknya. Selanjutnya ada majas sinisme. Majas sinisme ini lebih bersifat mencemooh atau ide atau pemikiran seseorang. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya kepada aku? Selanjutnya ada majas penegasan. Pembagiannya yaitu ada majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas sebenarnya tidak diperlukan. Nah, contohnya dia sudah turun ke bawah. Selanjutnya ada majas repetisi. Majas repetisi ini merupakan majas pengulangan kata, frasa, atau klausa yang mempertegas maksudnya. Contohnya yang bisa kita ambil, awas, tunggu kedatangan aku besok. Tunggu. Yang selanjutnya ada majas retorika. Majas ini berbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tanya tersebut sebagai penegasan akan sesuatu hal. Contohnya yaitu siapa yang tak ingin lahir kaya raya.
Yang selanjutnya ada majas aliterasi. Majas aliterasi ini adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, beli baju biru bersama Budi. Selanjutnya ada majas metonomia. Nah, majas ini adalah majas yang menggunakan kata atau frasa untuk mewakili suatu objek. Kata yang digunakan biasanya masih terkait dengan objek tersebut. Contohnya, Yonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya. Selanjutnya ada majas simbolik. Nah, majas simbolik ini adalah majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk mengekspresikan suatu ide atau perasaan. Contoh yang diambil adalah mawar merah, simbol dari cinta yang romantis. Selanjutnya ada majas paralelisme. Majas ini adalah majas penegasan yang menggunakan pengulangan kata. Pengulangan ini memiliki struktur, ritme, atau gaya yang sama untuk menekankan ide atau perasaan. Nah, contohnya yaitu siang hari adalah untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. Yang selanjutnya yang kita akan bahas yaitu pembagian dari majas pertentangan. Yang pertama adalah majas litotes. Majas ini merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya, silahkan datang ke gubukku yang kumuh. Selanjutnya ada majas antitesis. Majas ini adalah majas yang menggunakan dua kata berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Nah, contohnya, dia adalah cahaya dalam kegelapan, juga bayangan dalam cahaya. Selanjutnya ada majas paradoks. Nah, majas ini adalah majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada. Tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Contohnya adalah daerah ini tandus tetapi penduduknya makmur.